Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang kami hormati Mas siapa namanya tadi Mas Bang Fandi ya, Bang Fandi Ahmad, Bang Fandi Ahmad sebagai Ketua Bidang Riset dan Kebijakan Strategis, dan yang kami hormati juga Mas Mahat Faya Yoga yang narasumber kita hari ini, dan yang kami hormati juga Dinda Asrizal dan teman-teman yang bergabung pada diskusi kita pada hari ini. Selamat siang menjelang sore. Menarik untuk pertama untuk dibahas terkait masalah partisipatif. Memang partisipatif ini kita banyak partisipatif ini perlu kita bahas karena penting untuk karena ini semua penyelenggaraan atau suksesnya penyelenggaraan pemilu ini, dan kita melahirkan pemimpin yang berintegrasi, bahwa ini bukan hanya kerja-kerjanya penyelenggara. Nah, ini karena kerja-kerjanya kita semua gitu, tanggung jawab kita semua. Nah, jadi berkaca pada pelaksanaan pelaksanaan pileg pada 3 kali pelaksanaan pileg pada tahun 99, 2004 dan 2009. Nah, itu belum ada perbaikan sistem politik dan keluhan politik yang kredibel, berintegritas, dan berorientasi pada kebutuhan rakyat. Jadi ini memicu degradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Nah, gitu. Jadi kita sebelum kita jauh mengupas tentang konsep strategis yang paling pas kita lakukan di masyarakat, nah ini kita ingin berbicara mengulik terkait masalah hak dan kewajiban kita dalam pelaksanaan pemilu atau pemilihan. Oh ya, saya lupa moderator, tolong saya diberi akses untuk share screen. Bisa ya? Bisa, Bang. Oke. Saya yang ID satunya. Udah bisa, Bang. Oke, ya. Ini bisa terlihat ya? Bisa, Bang. Materi. Oke, bisa terlihat ya? Nah, jadi kelihatan. Ya, baik. Nah, jadi kita tadi saya sampaikan bahwa kita perlu berangkat dari hak dan kewajiban kita dalam pelaksanaan pemilu atau pemilihan. Nah, gitu. Jadi seperti diketahui bersama bahwa pemilu dan pemilihan itu adalah cerminan demokrasi dalam bentuk perwujudan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Nah, itu jadi bahwa sebagai warga negara yang telah memenuhi persyarat-syarat tertentu diberi hak untuk dipilih, hak pilih pasif, dan diberikan hak untuk memilih, hak pilih aktif. Jadi memaknai hak pilih aktif itu adalah semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan untuk memilih dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Itu disebutkan pada pasal 1 ayat 34, dijelaskan bahwa pemilihan adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih atau 17 tahun atau lebih, dan sudah menikah atau sudah pernah menikah. Nah, itu. Jadi kemudian dipilih dan memilih dalam pemilu dan pemilihan merupakan hak untuk tahu segala informasi terkait penyelenggaraan pemilu atau pemilihannya. Artinya itu hak yang
melekat kepada setiap warga negara sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah, gitu. Jadi warga negara harus memiliki kesadaran atau dan secara rasional dalam menggunakan hak pilih dan memilih. Nah, jadi sebagai warga negara itu harus mengetahui segala informasi terkait penyelenggaraan pemilu atau pemilihan. Ini artinya setiap warga negara itu diwajibkan untuk memiliki kesadaran akan kebutuhan informasi pemilu atau pemilihan. Bagaimana prosesnya, bagaimana pelaksanaannya, dan serta bagaimana hasilnya. Karena ini responsibility of all parties, tanggung jawab kita bersama, gitu. semua pihak bertanggung jawab, tidak hanya penyelenggara, tapi pun masyarakat pun bertanggung jawab juga. Maka itu, kita melihat di sebelum-sebelum itu banyak beberapa aspek, aspek regulasi, terus aspek regulasi, struktural, dan kultural. Nah, jadi regulasi itu ada beberapa, terkait aspek regulasi itu kita mempunyai keterbatasan kewenangan pengawas. Pertama, akses informasi data, dan kurang jelasnya tegasnya pengaturan. Nah, untuk struktural, kita keterbatasan struktural dalam jumlah pengawas, dan keterbatasan daya dukung institusional. Nah, untuk kulturalnya kita ini lemahnya budaya hukum di lingkungan penyelenggara pemilu, dan juga lemahnya budaya hukum di lingkungan peserta pemilu, serta budaya hukum di lingkungan masyarakat dan penegakan hukum. Jadi saya pikir ini perlu untuk kita maju bersama-sama. Bagaimana? Tapi di sini sudah pada saat pelaksanaan sampai sekarang di terakhir itu sudah mulai ada perbaikan, mulai dari regulasi, mulai dari struktural, bahwa jajaran kita sampai pengawas TPS, nah gitu. Jadi terus bagaimana itu regulasi itu ada perbaikan, dan bagaimana penerapan dan atau penegakan regulasi itu sudah mulai membaik. Jadi di sini ya. Nah, ini. Jadi di sini dasar hukum pelaksanaan tahapan pemilu 2024 itu kita mendasarinya di keputusan KPU 21/2022 tentang hari dan tanggal pemungutan suara pada pemilu presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten kota serentak tahun 2024. Dan pasal 176 ayat 4 Undang-Undang 7 tahun 2017 itu tentang pemilu yang menyatakan jadwal waktu pendaftaran partai politik peserta pemilu ditetapkan KPU paling lambat 18 bulan sebelum hari pemungutan suara. Dan PKPU 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024. Nah, ini di sini pasal 22 ayat 1 di Undang-Undang 1945 itu disebutkan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, setiap 5 tahun sekali. Dan pasal 1 angka 1 Undang-Undang 7 2017 itu juga menyebutkan pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan di pasal 2 Undang-Undang 7 2017 juga disebutkan pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, selanjutnya pasal 4 Undang-Undang 7 2017 juga menyebutkan tujuan pemilu itu memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu,
memberikan kepastian hukum, dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu dan mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Nah, di situ. Jadi di sini untuk asas pemilu itu langsung, umum, bebas, dan rahasia. Apa itu langsung? Langsung itu artinya setiap warga negara itu dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung. Jadi rakyat pemilih mempunyai hak untuk memilih secara langsung, memberikan suara yang menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan. Nah, untuk umum itu artinya setiap warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya. Dan bebas itu artinya setiap warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya. Artinya setiap warga negara Indonesia itu yang memenuhi syarat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya. Nah, dan terakhir rahasia itu setiap warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya. Nah, jadi ini asas pemilu. Dan dilanjutkan. Nah, dan bentar, ini agak ngelek ya ini. Nah, ini. Jadi instrumen penyelenggaraan pemilu itu ada 3 di penyelenggaraan. Itu ada KPU. KPU itu pelaksanaan teknis yang melaksanakan penyelenggaraan. Dan Bawaslu itu mengawal atau menjaga bahwa pelaksanaannya sesuai dengan aturan. Nah, itu. Dan DKPP ini adalah lembaga etik yang menjaga penyelenggaranya. Apakah dia bekerja secara profesionalitas dan apakah integritas mereka dijaga. Nah, itu di DKPP nanti akan menilai. Lanjut, dan tugas Bawaslu. Mungkin tugas Bawaslu saya sedikit mengambil, mungkin terlalu banyak. Mungkin tugas Bawaslu diantaranya itu mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu, dan itu menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu dan setiap tingkatannya, dan melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Dan wewenang Bawaslu itu diantaranya itu menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dan memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu serta pelanggaran politik uang, dan menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah, kewajibannya Bawaslu itu diantaranya bersikap adil dan menjalankan tugas dan wewenang, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada semua tingkatan, dan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan atau berdasarkan kebutuhan. Nah, itu. Dan dilanjutkan. Nah, ini untuk indeks kerawanan pemilu. Jadi kita juga mapping untuk kerawanan pemilu itu ada dari aspek penyelenggara pemilu pertama. Aspek penyelenggara pemilu itu adanya potensi tidak netral penyelenggara pemilu dan tidak profesional. Dan yang kedua, aspek pesertanya. Peserta pemilu itu pelanggaran aturan, dia melanggar aturan pemilu. Nanti akan adanya potensi sengketa antar peserta pemilu, dan nanti juga sengketa antar peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Dan yang ketiga, aspek masyarakat. Nah, aspek masyarakat ini pelaksanaan aturan pemilu, dan ada konflik antar pendukung,
adanya pelanggaran netralitas ASN, dan maraknya politik transaksi, transisional, money politik yang biasa kita sebut. Nah, di sini ada beberapa secara umum pelanggaran. Ini pertama money politik. Money politik ini sebagai ketentuan pasal 280 ayat 1 huruf J, larangan dalam kampanye junto pasal 523 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Pemilu yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku money politik. Yang kedua, hoax. Hoax itu sebagaimana ketentuan pasal 280 ayat 1 huruf D, larangan dalam kampanye, salah satunya adalah menghasut dan mengadu domba. Nah, yang ketiga, politisasi isu sara, itu sebagaimana ketentuan pasal 280 ayat 1 huruf C, larangan dalam kampanye, salah satunya adalah menghina seseorang, agama, ras, dan golongan. Nah, yang keempat itu ujaran kebencian. Jadi sebagaimana ketentuan pasal 20 ayat 1 huruf F, larangan dalam kampanye, salah satunya adalah mengancam untuk melakukan kekerasan. Ini potensi pelanggaran secara umum. Jadi pertanyaannya, mengapa masyarakat harus terlibat mengawasi pemilu 2024? Nah, ini jadi pertama, untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Yang kedua, memastikan terwujudnya pemilu yang bersih, transparan, dan berintegritas dari sisi penyelenggaraan dan penyelenggaraannya. Mendorong terwujudnya pemilu sebagai instrumen penentuan kepemimpinan politik dan evaluasi kepemimpinan politik. Mencegah terpilihnya calon-calon pemimpin yang korup dan tidak amanah. Memastikan hak politik seluruh warga masyarakat agar terlindungi. Dan mendorong tingginya partisipasi semua elemen masyarakat. Nah, ini ada beberapa resiko apabila masyarakat ini abai dalam penyelenggaraan pemilu. Artinya bahwa ini saya sampaikan tadi bahwa pentingnya kita bersama-sama untuk menjaga penyelenggaraan ini dengan dengan benar dan sesuai aturan, bahwa yang pertama itu yang resiko yang terhadap penyelenggara pemilunya. Ini akan menghasilkan konflik kekerasan dan hilangnya trust publik kepada penyelenggaraan. Dan yang untuk resiko terhadap demokrasinya itu terjadi arus balik dari demokrasi menjadi tirani, mengganggu sistem demokrasi yang telah dibangun. Tiga, resiko terhadap masa depan bangsa. Jadi lemahnya kapasitas kepemimpinan yang dihasilkan, legitimasi politiknya dipertanyakan, dan melemahnya orientasi pimpinan pada pembangunan negara hukum yang demokratis. Nah, itu. Jadi ini beberapa resiko apabila kita abai dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, mengapa perlunya kita pengawasan partisipatif? Itu tadi yang saya sampaikan, bahwa kita ada aspek regulasi, struktural, dan kultural. Nah, jadi tapi dari sekarang, mulai sekarang kita sudah mulai ada perbaikan-perbaikan dari tiga aspek ini. Dari regulasi sudah sudah sangat bagus, sudah perbaikan regulasinya dan strukturnya kita sudah sampai ke pengawas TPS, dan kulturalnya juga sudah mulai membaik, karena ini dilihat dari, nanti saya jelaskan, dilihat dari beberapa laporan-laporan yang sudah ditindaklanjuti atau beberapa temuan-temuan yang sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, ini untuk urgensi pengawasan partisipatif. Nah, jadi urgensi ini pertama saya sampaikan kenapa jadi itu masuk dalam kita penting untuk pengawasan partisipatif ini. Kita tidak jadi pengawasan partisipatif ini adalah satu bagian bagaimana masyarakat akan melangkah tataran partisipatifnya, tapi mereka tidak mengerti. Nah, gitu. Mereka tidak mengerti apa yang akan mereka
lakukan pada saat melangkah ke tataran partisipatif. Jadi jadi bagaimana ini bisa dilaksanakan dengan baik, maka itu kita perlu adanya knowledge dan skill. Nah itu. Jadi dari uraian yang tadi yang saya sampaikan itu ditemukan beberapa tantangan untuk menghadirkan penyelenggaraan pemilu 2024 yang jujur dan adil serta berkepastian hukum. Itu di samping adanya kewenangan Bawaslu secara berjenjang dalam melakukan pencegahan dan penindakan. Nah, hal itu saja tidak cukup sebenarnya. Partisipasi masyarakat secara masif yang sangat diperlukan untuk menghadirkan penyelenggaraan pemilu yang berdaulat. Nah, dan mengingat pentingnya partisipasi masyarakat dalam sukses penyelenggaraan pemilu, jadi ada beberapa itu nanti instrumen yang sudah disiapkan oleh Bawaslu. Nah, gitu. Jadi ada beberapa instrumen untuk biar bahwa kita antara penyelenggara dan antara masyarakat pada umumnya itu match. Mereka mengerti apa yang akan mereka lakukan pada saat tataran partisipatif. Nah, sebelum itu saya sampaikan ini yang tadi yang saya sampaikan bahwa data pelanggaran pemilu. Data pelanggaran pemilu itu seluruh Indonesia itu mendapat 4.506 laporan dan ada 18.995 temuan. Dan jumlah laporan dan temuan di register itu sebanyak 20.999. Dan temuan yang tidak diregister atau laporan itu sebanyak 2.502 laporan atau temuan. Nah, ini hasil penanganan pelanggaran yang ditindaklanjuti. Yang ada menghasilkan putusan itu ada 16.134 pelanggaran administrasi. Dan ada 426 pelanggaran kode etik dan 582 pelanggaran pidana dan 1.475 hukum lainnya dan 2.578 termasuk bukan pelanggaran. Nah, jadi ini hukum lainnya ini contoh seperti keterlibatan ASN, TNI, Polri. Nah, itu masuk di hukum lainnya. Nah, ini ada beberapa yang tadi instrumen-instrumen yang beberapa yang disiapkan oleh Bawaslu. Yang pertama kita melalui berbasis IP. Ini ada pelaporan melalui Siwaslu. Ini digunakan oleh pengawas TPS pada saat pelaksanaan. Nah, pelaporan juga itu melalui aplikasi Hawas. Nah, aplikasi Hawas ini adalah lokal. Ini yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, ini digunakan oleh masyarakat di wilayah Kalimantan Selatan untuk melaporkan ke Bawaslu. Dan ada juga pelaporan melalui Sigap Lapor. Sigap Lapor ini nanti masyarakat akan menyampaikan laporan dugaan pelanggaran. Itu disiapkan ada sebuah platform atau aplikasi itu Sigap Lapor. Nah, itu nanti itu Sigap Lapor ini sudah mulai dijalankan, baru tahun ini nanti akan dilaunching. Itu ini untuk beberapa yang berbasis IT. Nah, ini yang instrumen pengawasan partisipatif itu yang disiapkan oleh Bawaslu. Itu ada beberapa seperti pemantau pemilu. Nah, pemantau pemilu ini pelaksanaan pemilu dapat dipantau oleh pemantau pemilu yang memiliki legal standing dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pada kantor Bawaslu. Di situ disebutkan di pasal 435 ayat 1 Undang-Undang 7 2017. Dan yang kedua itu gerakan pengawas partisipatif pemilu. Nah, gerakan partisipatif pemilu adalah sebuah gerakan pengawalan pemilu oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Nah, gerakan ini merupakan terobosan dan penerjemahan partisipatif masyarakat yang dilakukan oleh Bawaslu. Gerakan ini juga mentransformasikan gerakan moral menjadi gerakan sosial di masyarakat dalam pengawas pemilu. Dan ada juga pengaduan pengelolaan media sosial. Nah, ini bisa diadukan melalui media sosial yang sudah disampaikan, yang sudah dibuat kalau disajikan oleh Bawaslu. Itu mulai dari seluruh media sosial, ada Instagram, ada Twitter, dan
dan lain-lain itu ada disampaikan oleh Bawaslu dan disiapkan oleh Bawaslu untuk bisa melaporkan melalui itu. Dan selanjutnya ada pengabdian masyarakat dalam pengawasan pemilu. Nah, ini program Bawaslu itu pengabdi pada masyarakat merupakan salah satu bagian dari kurikulum mahasiswa program pendidikan S1. Program ini bersifat wajib dilaksanakan oleh mahasiswa dengan berlandaskan pada prinsip kompetensi akademik, sehingga dapat menghasilkan program pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, relevan, dan sinergis. Dan pengabdian masyarakat ini dalam pengawasan pemilu dapat berupa kuliah kerja nyata KKN. Ini jadi ada beberapa Bawaslu melakukan MOU dengan beberapa universitas. Nah, itu kita ada menyisipkan muatan-muatan terkait kepemiluan dengan partisipatif, pengawasan partisipatif. Dan di sini juga pojok pengawasan pemilu. Nah, pojok pengawasan pemilu ini kita sajikan instrumennya di setiap kantor Bawaslu provinsi sampai tingkat bawahnya, kabupaten, pusat sampai tingkat bawahnya. Itu kita menyiapkan seluruh informasi kepemiluan itu ada di pojok. Biasanya dia ada di setiap di lobi pasti ada. Jadi kalau teman-teman mau ke Bawaslu itu pasti menemukan itu nanti adanya pojok pengawas pemilu. Nah, yang kedua ini forum warga. Nah, forum warga pengawas pemilu. Nah, jadi forum warga ini yang terus jalan sampai sekarang, bahwa forum warga sebagai salah satu model dalam meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu. Nah, ini bagaimana tadi yang saya sampaikan bahwa kita perlu pada saat masyarakat itu takarannya ke partisipatif, melangkah ke partisipatif, mereka harus dibekali knowledge dan skill. Nah, di forum warga ini kita menyampaikan bahwa beberapa potensi-potensi kerawanan dan bagaimana cara melapor dan semuanya itu kita sampaikan. Dan selanjutnya Sakai Adiaksa Pemilu. Nah, ini kita pembentukan Sakai Adiaksa ini adalah bentuk kerjasama dengan Gerakan Pramuka dalam meningkat pengawasan partisipatif. Terdapat program dan kegiatan untuk mewujudkan Saka Pemilu dalam Pramuka dari koordinasi MOU, sosialisasi, peningkatan pengetahuan dan kapasitas yang mewakili dan lain-lain. Jadi kita beberapa provinsi serentak pada pelaksanaan pileg dulu kita melakukan Saka Adiaksa dan sampai sekarang kita masih membentuk dan kita bersama dengan Pramuka untuk terkait pengawasan partisipatif. Nah, di sini ini yang kita buat adalah kampung pengawas pemilu yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, kampung pengawas pemilu ini sudah sampai itu terletak di Desa Tirtajaya. Nah, itu di Kabupaten Tanah Laut. Nah, di Kalimantan Selatan ini salah satu yang ini forum warganya kita programnya forum warga dan kampungnya di situ kita kita berapa kali mengedukasi di kampung itu sampai di situ sampai ada gerbangnya sudah nama kampungnya kita buat gerbangnya untuk kampung pengawas pemilu namanya. Terus dan ada kita buatkan pos ronda yang mana terletak itu di lokasi Fasum. Jadi nanti orang-orang pada saat mungkin menunggu di desa ke puskesmas dan lain-lain urusan atau ke kantor kecamatan, nah situ kita sampaikan informasi lengkap terkait masalah kepemiluan. Di situ kita sampaikan. Dan terus kita ada rutin dalam sebulan ada 2 kali sampai 3 kali itu pertemuan dengan warga di Desa Tirtajaya itu. Nah, itu tujuannya itu ya upaya untuk mengajak dan mendorong masyarakat untuk mengawal serta mengawasi proses pemilu. Dan upaya Bawaslu juga untuk mengajak dan memfasilitasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam seluruh tahapan pemilu. Dan mendorong masyarakat mengkritisi proses pemilu. Artinya kita memberi brainstorming pada masyarakat bahwa ini memang pertama terkait masalah money politik.
Nah itu bahwa mereka mendeklarasikan bahwa menjadi desa anti money politik, saya gitu. Dan kita beberapa kali kita kerjasama dengan di desa itu kita mensosialisasikan dan menjalankan program-program. Salah satunya program forum warga itu tadi. Untuk kedudukan partisipasi masyarakat dalam pemilu, ini merupakan salah satu elemen yang penting dalam menentukan kualitas penyelenggaraan pemilu. Dan partisipasi masyarakat juga tidak hanya dibutuhkan pada saat hari H, dan instrumen untuk sosialisasi dan pendidikan politik pada masyarakat. Jadi bentuk partisipasi masyarakat itu pertama ikut memantau pelaksanaan pemilu, ikut mencegah terjadinya pelanggaran, menyampaikan informasi dugaan pelanggaran pemilu, melakukan kajian terhadap persoalan kepemiluan, menyampaikan laporan pelanggaran pemilu, dan mendukung ketaatan peserta dan penyelenggara pemilu terhadap ketentuan perundang-undangan. Nah, jadi bentuk partisipasinya itu mengawal dan ikut. Dan yang terpenting dari masyarakat itu melaporkan atau menyampaikan informasi awal kepada Bawaslu apabila terjadi suatu pelanggaran di pelaksanaan pemilu. Nah, memang ada beberapa kendala dalam mewujudkan pengawasan partisipatif. Itu yang pertama, masyarakat belum memenuhi sepenuhnya mekanisme pengawasan pemilu. Dua, itu masyarakat masih takut untuk ikut dalam pelaksanaan pengawasan pemilu. Dan banyaknya masyarakat, kelompok masyarakat, ataupun organisasi masyarakat yang masih tidak peduli dengan pengawasan pemilu dan penyelenggaraan kegiatan pengawasan partisipatif langsung di tengah pandemi COVID-19, menjadikan banyak batasan sosial antara Bawaslu dengan masyarakat. Nah, ini kendala dan tantangannya. Dan bentuk peran masyarakat desa ini saya formulasikan. Pertama, masyarakat itu sebagai voters. Jadi pertama, akses informasi tentang prosedur penyelenggara pemilu dan akses informasi tentang profil peserta pemilu dan hak untuk memberikan suara. Dan dilanjutkan masyarakat ini sebagai observers. Nah, jadi pertama itu akses informasi terkait proses penyelenggaraan pemilu dari penyelenggaraan pemilu. Akses informasi terkait proses penyelenggaraan pemilu dari penyelenggara pemilu. Nah, ini jadi dan kedua, hak untuk diakui keberadaan dan perannya dalam memantau pemilu. Dan ketiga, hak untuk menyampaikan informasi awal atau laporan pertemuan dan rekomendasi perbaikan atas penyelenggaraan pemilu. Dan masyarakat sebagai penilai itu penyediaan berbagai hak akses dan jaminan atas pemenuhan berbagai hak tersebut akan berguna bagi masyarakat untuk menjalankan perannya sebagai pemantau dan menilai penyelenggaraan pemilu dan sekaligus preferensi dan dalam menentukan pilihannya di dalam bilik suara. Jadi ini di formulasi ini bahwa ketika misalnya masyarakat sudah memahami tapi pada saat partisipatifnya ya ketika melihat dugaan pelanggaran bahwa bisa menyampaikan laporan. Apabila tidak ingin menyampaikan laporan maka bisa menyampaikan informasi awal. Nah itu informasi awalnya bisa bahwa yang bersangkutan masyarakat tidak ingin menjadi pelapor tapi hanya ingin menyampaikan informasi. Nah itu bisa. Dan tahapan pendaftaran pemilih. Nah, untuk tahapan pendaftaran pemilih itu pastikan itu nama kita dan keluarga kita itu terdaftar sebagai pemilih. Dan awasi juga dan laporkan jika ada pemilih yang belum terdaftar. Ini tahapan pendaftaran pemilih. Dan tahapan kampanye. Nah, tahapan kampanye itu awasi dan laporkan jika kita melihat ada yang mempermainkan isu sara dalam kampanye dan juga berita hoax dan juga ada peserta berkampanye di tempat ibadah dan juga money politik. Nah itu juga itu
laporkan ketika melihat ini beberapa yang potensi-potensi rawan dan ini juga dugaan pelanggaran. Nah, untuk tahapan pungsura itu kita lihat masyarakat bisa melihat dan memantau proses pemungutan dan penghitungan suara, dan bisa juga kita bersama-sama awasi dan laporkan itu jika ada pelanggaran manipulasi hasil pemungutan suara. Dan itu tidak bisa karena dan tidak hanya bisa Bawaslu sendiri gitu. Dan itu perlu bantuan dari atau perlu peran partisipatifnya dari seluruh lapisan masyarakat. Nah, ini terkait masalah ikhtiar dan upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi problematika tersebut. Nah, jadi pertama itu kenali dan pahami persoalan fiskal terhadap pemilu. Itu artinya begini, kita harus tahu siapa aktornya, siapa sasarannya, bagaimana ragam modusnya, sampai bagaimana dan dampaknya minimal pada lingkungan terdekat kita, karena hanya dengan mengenalinya lah kita akan paham bagaimana cara menghadapinya. Nah, dan yang kedua itu kenali hak dan kewajiban. Nah, kalau kenali hak dan kewajiban ini, jadi hakikatnya tuh jika semua tergerak untuk mengawasi baik itu Bawaslu, peserta pemilu hingga masyarakat, mulai dari lingkungannya sendiri, kesempatan bagi yang lain untuk berbuat curang itu akan makin kecil. Nah, apabila antar kita saling mengawasi, maka ruang kecurangan itu atau ruang pelanggaran itu akan dapat dihentikan. Nah, itu kita mengenali hak dan kewajiban. Dan terakhir mendorong tumbuh dan menguatnya forum warga. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa terus ini kita jalankan program ini itu seperti adanya aplikasi Bawaslu atau laporan cepat atau pojok pengawasan dan setiap yang tadi instrumen-instrumen yang disiapkan oleh Bawaslu. Ini forum warga ini adalah salah satu terus kita sounding ke warga-warga dan terus kita sampai jajaran bawahnya ini melaksanakan bahwa ini perlu kita sampaikan informasi-informasi terkait kepemiluan. Nah, gitu. Itu ikhtiar dan upaya yang dapat kita lakukan. Nah, di sini sedikit mekanisme yang saya sampaikan, mungkin sedikit cuma hanya sebagai pengetahuan umum saja, bahwa aluran pelanggaran kita di sini untuk seluruh lapisan masyarakat dapat menyampaikan laporan ketika tadi yang disampaikan bahwa ada dugaan pelanggaran, ada yang tadi ada money politik dan lain-lain. Dan laporan itu akan kami terima dan akan kami proses. Dan pertanyaannya apakah bisa misalnya masyarakat tidak ingin menjadi pelapor karena apakah tidak berani identitasnya dikeluarkan atau apa gitu. Nah, itu pertama yang saya sampaikan bahwa identitas itu menjadi rahasia dan kami rahasiakan di Bawaslu. Tapi apabila tidak ingin menyampaikan sebagai identitasnya dikeluarkan, bahwa itu bisa disampaikan informasi. Nah, itu namanya itu adalah informasi awal. Nah, itu informasi awal nanti akan berproses, akan kami investigasi dan akan kita jadikan temuan. Nah, itu jadi semua cara, semua instrumen itu disiapkan oleh Bawaslu. Bagaimana cara menyampaikan laporan dan bagaimana cara menyampaikan informasi awal. Bang Ludi. Ya. Mohon maaf mau bilang waktunya udah ini. Oh baik, ini sudah terakhir. Ya, ini esensinya itu jika demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, maka rakyat yang dimanifestasi dalam bentuk masyarakat memiliki peranan penting dalam menentukan ke arah mana perahu demokrasi Indonesia akan dilayarkan. Mungkin itu saja. Mungkin selanjutnya terima kasih atas waktunya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.